Lokananta itu dulu didirikan tahun 1956. Jadi awal berdiri tujuannya untuk menyebarluaskan budaya melalui musik. Jadi saat itu Lokananta hanya bertugas untuk mencetak piringan hitam. Jadi dari piringan hitam yang dicetak itu kemudian disuplai ke RRI seluruh Indonesia, ada 27 RRI saat itu. Jadi Lokananta hanya mencetak piringan hitam yang menyebarluaskan ke khalayak umum, disiarkan melalui RRI. Jadi saat itu emang masyarakat kan untuk membeli piringan hitam itu kan hanya kalangan tertentu yang baratnya bisa membeli karena harganya lumayan ya, dan juga untuk alat pemutarnya juga mahal. Nah, jadi otomatis para masyarakat itu mendengarkan musik melalui radio saat itu di tahun 50-an itu. Kemudian tahun 60-an mulai Lokananta menjadi studio rekaman. Setelah itu dari studio rekaman berkembang tetap mencetak piringan hitam juga. Tapi sebelum ada studio rekaman di sini itu direkamnya di RRI. Di RRI kemudian masternya dikirim ke Lokananta. RRI-nya nggak cuma RRI yang ada di Solo, Jogja ataupun yang terdekat ya, tapi di seluruh Indonesia. Misal dari Sumatera itu juga mengirim master lagu-lagu dari Sumatera, kemudian dicetak di Lokananta dalam bentuk piringan hitam, disuplai ke seluruh RRI selain Sumatera juga, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 71 industri musik di Indonesia berubah dari piringan hitam ke kaset. Dari saat itu Lokananta juga mengikuti, produksinya pindah ke kaset, piringan hitam ditinggalkan, alatnya juga saat itu sampai sekarang kita tidak mengetahui alat untuk produksi piringan hitam itu di mana. Tapi saat itu pindah ke kaset, kemudian kaset benar-benar booming karena semua kalangan bisa menikmati karena harganya lebih terjangkau. Saat itu juga Lokananta benar-benar permintaan untuk produksi kaset itu banyak. Kemudian dari kaset mulai ada pembajakan. Nah, saat pembajakan itu mulai ada, Lokananta juga kena imbasnya. Di tahun 90-an kalau nggak salah itu ada pembajakan, otomatis produksi menurun, dan juga ditambah saat itu politik juga berubah dari orde lama ke orde baru. Pas presiden dipegang oleh Pak Gus Dur, saat itu jadi presiden, induk dari Lokananta yang dulu namanya Departemen Penerangan itu dibubarkan. Lokananta sendiri juga kena imbasnya. Saat itu Lokananta bisa dibilang kayak kolaps, nggak ada produksi sama sekali karena semua produksi diatur oleh negara. Saat itu kan induknya nggak ada, jadi Lokananta bisa dibilang mati suri selama kalau nggak salah 4-5 tahun. Setelah itu tahun 2004 dilikuidasi, kemudian masuk ke Kementerian BUMN sampai sekarang. Untuk sekarang sih produksi yang masih aktif itu kaset sama CD. Ya, untuk piringan hitam sudah enggak, untuk rekaman masih juga, dan nilainya untuk pengembangan aset dan juga lahan. Lokananta sendiri itu sebenarnya untuk nama Lokananta, kenapa kok bisa jadi nama Lokananta? Awalnya itu dulu Indra Fox, diusulkannya ke Pak Karno dulu, Indra Fox. Jadi sempat ada piringan hitam yang berlabel Indra Fox, tapi saat itu Pak Karno kurang menyetujui karena ada agak bau kebarat-baratan dari nama itu, karena Indra Fox itu dari Indonesia Raya Fox. Fox itu voice, suara vokal. Kemudian diganti inisiatif dari Pak Maladi dulu menjadi Lokananta, itu artinya seperangkat gamelan dari surga yang dapat berbunyi sendiri tanpa ada yang menabuh. Itu diambil dari bahasa pewayangan kuno.